ternyata di kala muda Kiai Munawir itu menghafalkan Al-Quran hanya dalam waktu 40 hari saja. Assalamualaikum teman-teman. Di dalam dunia pertahfidzan di Nusantara atau dunia penghafalan Al-Quran di Indonesia ini, nama Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta sangatlah masyhur, sangatlah terkenal. Karena beliau disebut-sebut sebagai salah satu muara sanad keilmuan Al-Quran di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Banyak pesantren tahfidz, pendirinya adalah para ulama besar, adalah murid-murid dari Kiai Munawir Krapyak Yogyakarta ini. Nah, yang unik, ada satu kisah, ternyata di kala muda Kiai Munawir itu menghafalkan Al-Quran hanya dalam waktu 40 hari saja. Sebagaimana dituliskan di dalam buku biografi atau manaqib beliau yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak. Di situ dituliskan, beliau waktu di Tanah Suci mengirimkan surat kepada ayahanda Kiai Haji Abdullah Rosyad untuk memohon izin menghafalkan Al-Quran. Ayahanda belum memperkenankannya dan ingin segera mengirimkan surat balasannya. Belum lagi surat dikirimkan, sudah menerima surat yang kedua kalinya, menerangkan bahwa beliau sudah terlanjur hafal. Dihafalkannya dalam waktu 70 hari, keterangan lain mengatakan 40 hari. Dari catatan ini kita bisa tahu bahwa Kiai Munawir mulai menghafalkan Al-Quran sejak beliau merantau ke Tanah Suci untuk menimba ilmu. Kala itu beliau minta izin kepada orang tuanya, kepada ayahnya Kiai Abdullah Rosyad di Jogja untuk menghafal Quran. Belum sampai surat itu dibalas, surat minta izin itu dibalas oleh ayahnya, ada surat lagi datang ke Jogja dari Kiai Munawir yang menyatakan bahwa beliau sudah terlanjur hafal Al-Quran. Dalam waktu ada yang mengatakan 70 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Nah teman-teman, menyimak kisah ini ada dua reaksi yang mungkin muncul dari pendengarnya. Yang pertama, orang yang percaya. Orang yang percaya tapi kemudian berlebihan dan menganggap bahwa apa yang dialami oleh Kiai Munawir ini suatu keramat, suatu karomah, suatu anugerah yang tidak bisa diusahakan. Sesuatu yang hanya khusus diberikan oleh para wali-wali Allah dan itu tidak bisa ditiru karena itu sifatnya keramat. Kemudian ada reaksi lain mungkin yang tidak percaya dan kemudian bahkan menganggap bahwa kisah ini hanyalah mitos, sesuatu yang dikarang oleh murid-murid atau pengikut-pengikutnya saja. Nah, implikasinya dari orang yang percaya berlebihan dan menganggapnya sebagai keramat, serta dari orang yang tidak percaya dan menganggapnya hanya mitos, implikasinya kemudian adalah bahwa apa yang dialami oleh Kiai Munawir itu nggak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru oleh orang lain. Dan nggak masuk di akal seperti itu. Nah, padahal kalau kita membaca biografi Kiai Munawir secara utuh dari awal, kita bisa memahami dan memaklumi mengapa Kiai Munawir bisa menghafalkan Al-Quran hanya dalam waktu yang singkat. Kita bisa masuk akal kenapa itu bisa terjadi. Sebagaimana dituliskan pada buku yang sama tentang masa kecil Kiai Munawir Krapyak. Di situ dituliskan, setelah Kiai Abdullah Rosyad dianugerahi putra, yakni Kiai Haji Muhammad Munawir, sebagai targhib atau penyemangat menderes Al-Quran, beliau memberikan hadiah uang sebesar 2,5 rupiah. Jika dalam tempo 1 minggu, sang anak dapat menghatamkannya 1 kali. Ternyata hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Bahkan sekalipun hadiah sudah tidak diberikan lagi, sang putra masih tetap melakukannya. Nah, jadi gini teman-teman. Orang tua Kiai Munawir Krapyak, yakni Kiai Abdullah Rosyad itu punya cita-cita untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Tapi dilalah kok tidak kesampaian. Beliau tidak dianugerahi bisa hafal Quran meskipun sudah banyak riyadhah atau tirakat yang sudah dilakukan.
Bahkan diriwayatkan di dalam buku yang sama, Kiai Abdullah Rasyad pernah mendapatkan ilham bahwa yang akan hafal Al-Quran itu nanti adalah anak cucunya. Nah, Kiai Abdullah Rasyad ini kemudian membiasakan kepada putranya yang bernama Kiai Munawir itu untuk deres Al-Quran setiap hari, bahkan agar bisa khatam seminggu sekali. Artinya dalam waktu 1 minggu atau 7 hari itu beliau menghatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau dihitung-hitung setiap harinya membaca 4-5 juz. Nah, untuk ukuran anak kecil tentu ini sesuatu yang luar biasa. Makanya Kiai Abdullah Rasyad memberikan iming-iming. Kalau bisa khatam dalam 1 minggu itu beliau akan memberikan uang saku lebih, yakni sebanyak 2,5 rupiah. Ini yang dituliskan di buku ya, 2,5 rupiah. Walaupun saya juga sanksi ini di zaman tersebut sekitar tahun 1850 atau 1860-an itu kan mata uang rupiah belum ada. Nah, kala itu yang ada ya mata uang sen, mata uang gobang, mata uang benggol, yang istilahnya seperti itu, perak, ringgit, bahkan ringgit pun belakangan muncul. Mungkin yang dimaksud adalah 2,5 sen atau mungkin 2,5 benggol atau apa. Intinya adalah ada uang saku tambahan yang berlebih yang diberikan oleh Kiai Abdullah Rasyad kepada putranya yaitu Kiai Munawir jika sampai 1 minggu itu bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Nah, artinya bisa kita simpulkan di sini bahwa sejak usia belia, Simbah Kiai Muhammad Munawir bin Abdullah Rasyad ini sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Di dalam buku yang sama disebutkan, beliau mewiridkan Al-Quran setiap ba'da asar dan ba'da subuh. Walaupun sudah hafal, seringkali beliau menggunakan mushaf. Hal ini beliau amalkan di dalam kamar panggung sebelah kanan ruang imam masjid. Bahkan saat beliau bepergian dengan berjalan kaki maupun berkendara, demikian pula waktu diam di rumah. Beliau menghatamkan 30 juz Al-Quran 1 kali dalam seminggu, yaitu hari Kamis sore. Demikianlah beliau wiridkan Al-Quran sejak berumur 15 tahun hingga beliau wafat. Nah, di bagian ini kita tahu teknisnya. Bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran. Seminggu sekali. Bahwa hataman Qurannya beliau selenggarakan setiap Kamis sore. Kemudian beliau mulai membaca Al-Quran seminggu sekali khatam itu sejak usia 15 tahun. Bayangkan, sejak usia 15 tahun, sejak remaja, beliau sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Nah, di dalam buku yang sama diceritakan bahwa Kiai Munawir itu mulai tiba berkiprah di Indonesia itu tahun 1909. Setelah 21 tahun mengaji di Tanah Suci, di Mekah dan Madinah. Artinya beliau mulai berangkat ke Tanah Suci itu sekitar tahun 1888. 21 tahun kemudian pulang ke Indonesia tahun 1909, lalu 1 tahun kemudian mendirikan pesantren di Krapyak, Yogyakarta, yang saat ini kita kenal sebagai Pondok Pesantren Al-Munawwir. Nah, berarti kalau diperkirakan usia beliau ketika memulai ngaji Al-Quran khatam seminggu sekali 15 tahun sampai kepada masa di mana beliau berangkat ke Mekah itu mungkin ya antara 5-6 tahun kemudian. Artinya apa? Selama 5 tahun itu sampai beliau minta izin kepada orang tuanya untuk menghafal Quran, beliau sudah menghatamkan setiap minggu sekali sampai 5 tahun. Artinya kalau 1 bulan berarti ada 4 kali khataman, kalau 1 tahun berarti ada 48 kali khataman, kalau 5 tahun berarti ya kurang lebih ada 240 kali khataman Al-Quran binadhar yang beliau lalui sebelum mulai menghafal Quran. Jadi wajar ketika beliau kok mulai menghafalkan Al-Quran, mulai niat ada menghafalkan Al-Quran, mulai minta izin kepada orang tuanya untuk menghafal Quran, diberi kemudahan oleh Allah
sampai-sampai bisa menghafalkan sebanyak 30 juz itu hanya dalam waktu 40 hari atau 70 hari. Karena dalam waktu 5 tahun sebelumnya beliau sudah terbiasa menghatamkan Quran seminggu sekali. Yang kalau ditotal kurang lebih bisa sampai 240-an kali khatam Quran. Maka ini sebagai sesuatu yang wajar kalau beliau bisa menghafalkan dalam waktu yang singkat karena sudah terbiasa. Memorinya sudah akrab dengan bacaan-bacaan Quran sehingga beliau bisa menghafalkan dalam waktu yang singkat di luar dari kecerdasan beliau memang yang sudah istimewa. Nah, ternyata hal ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Mbah Munawir. Ada suatu kisah dari teman-teman santri di Madrasah Hufat Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak. Ada salah satu santri yang berasal dari daerah Jawa Barat yang datang ke Krapyak itu berniat untuk menghafal Quran. Lalu tidak sampai 4 atau 5 bulan dia sudah khatam. Tentu saja teman-temannya curiga jangan-jangan si anak ini memang sudah hafal dari rumah. Jadi hanya mengulangi saja ketika dia sampai di Krapyak. Setelah ditanya ternyata tidak. Si santri asal Jawa Barat ini mengaku bahwa dia baru pertama menghafal Quran di Krapyak itu. Lalu ditanya kok bisa? Apa resepnya bisa sampai menghafalkan Quran hanya dalam waktu beberapa bulan saja? Yang mana normalnya santri-santri menghafal Quran tidak kurang dari 2 tahun. Nah, si santri ini kemudian menceritakan bahwa sejak dia bisa bahasa Quran, sejak dia remaja sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk deres Quran setiap ba'da maghrib sampai isya. Tidak boleh keluar dari rumah. Harus deres Quran sebanyak 1 juz setiap malam. Artinya dalam waktu 1 bulan dia sudah bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Itu setiap malam sejak dia berusia remaja. Maka setelah bertahun-tahun kemudian lalu dia mulai ada niat untuk menghafalkan Al-Quran, maka proses itu menjadi lebih mudah, relatif lebih mudah daripada orang lain yang mungkin tidak begitu akrab dengan bacaan Al-Quran. Nah, ternyata hal seperti ini juga bisa terjadi di masa sekarang. Tidak hanya kepada Mbah Kiai Munawir. Nah, intinya dari cerita ini bahwa apa yang menjadi pelajaran utama yang diteladankan oleh Kiai Munawir adalah konsistensi, kedisiplinan, dan tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dalam hal mengondisikan agar anak-anak itu bisa gemar, bisa terbiasa, bisa disiplin dalam hal bacaan Al-Quran setiap hari. Itu orang tua yang berperan penting. Sehingga nanti ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia sudah bisa jalan sendiri tanpa harus diiming-imingi imbalan atau ancaman apapun. Sebagaimana didawuhkan, dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian dalam 3 perkara. Hubbi nabiyikum, mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarga nabimu, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.